ke C yang cukup dekat, yang direpresentasikan oleh delta, supaya semua jarak fx ke L itu kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi sebenarnya tugasnya adalah berapa sih jaraknya X ke C? Jadi pertanyaannya adalah berapa sih deltanya? Sebenarnya itu. Harus seberapa dekat X ke C supaya fx-nya dekat dengan L. Dekat dengan L kita sudah sepakati bahwa dekatnya itu fx dekat ke L kalau misalkan jaraknya kurang dari epsilon. Oke, kalau secara kata-kata berarti berapa X harus dekat dengan C, seberapa dekat X dengan C, supaya gitu ya, supaya semua fx itu dekat dengan L. Nah, itu adalah limit. Nah, supaya nggak pusing lagi, mari kita lanjut saja. Lanjut saja gitu kemana? Lanjut saja ya. Jadi maksudnya adalah kita langsung ke contoh soal. Nah, cara pembuktian dulu. Kalau misalkan tadi kita berangkat dari definisi, maka bagaimana caranya kita membuktikan bahwa benar limit dari suatu fungsi ketika X menuju C, dia akan menuju L. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kita ambil sembarang epsilon karena kita ingin tahu jaraknya fx ke L itu kurang dari epsilon. Jadi kita tentukan dulu jarak fx ke L ini harus kurang dari epsilon. Berarti kita tentukan dulu si pitanya. Setelah kita tentukan ini adalah L plus epsilon, ini adalah L min epsilon. Kita perlu menentukan delta. Berapa sih delta? Supaya semua X yang jaraknya ke C itu kurang dari delta akan mengakibatkan Fx ke L itu kurang dari epsilon. Gitu ya, jarak Fx ke L itu kurang dari epsilon. Nah, supaya kebayang nggak ngawang-ngawang, mari kita pelajari pembuktiannya ya. Nah, contoh beberapa fungsi khusus, kita diminta untuk membuktikan bahwa limit X menuju C dari mx ditambah n adalah mc ditambah n. Seperti langkah atau prosedur yang sudah dikatakan tadi, kita bisa kita ikutin langkahnya ya. Kita ikutin dulu, kok jadi kesi. Ya. Jadi kita dari sini kita akan membuktikan gitu ya, bahwa tadi langkahnya adalah ambil sembarang epsilon dulu untuk menentukan seberapa jarak fx ke L seharusnya gitu ya. Jadi kalau di sini kita ambil sembarang dulu, epsilon lebih besar dari 0, kita akan menentukan delta supaya ketika kita masukkan X yang jaraknya ke C itu kurang dari delta, akan mengakibatkan fx-nya jaraknya ke L itu kurang dari epsilon. Nah, jadi PR kita adalah berapa sih deltanya? Gitu. Oke, ini akan dibagi menjadi dua kasus gitu ya. Kasus pertama, jadi ini saya terus ulang aja atau dari sini terus ulang aja. Jadi ini yang akan kita buktikan gitu ya. Mx ditambah C, nah ini sama dengan Mc ditambah. Jadi ini akan dibagi menjadi dua kasus. Kasus pertama adalah kasus pertama gitu ya, kasus pertama. Ini M-nya sama dengan 0. Artinya kita akan membuktikan bahwa limit X menuju C dari N itu sama dengan N. Nah, kita ambil sembarang epsilon gitu ya. Maksudnya ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Kita akan menentukan delta berapa supaya agar gitu ya. Berapa delta supaya atau agar X kurang dari C kurang dari delta bisa dari 0. Ketika kita masukkan input yang dia itu jaraknya ke C kurang dari delta akan mengakibatkan jarak fx kita gitu ya. Fx kita kan jadinya N nih.
ke L, ini adalah Fx, ini adalah L, dia akan kurang dari 0. Kurang dari epsilon ya. Kurang dari epsilon. Kira-kira berapa deltanya? Kalau dari Pawono ya semua delta. Kenapa? Kita nggak peduli kan X-nya berapa kan sebenarnya di sini. Karena ya persamaan yang mau mau yang ini salah pun kalau implikasinya benar kan jadinya benar. Ya nggak sih? Masih ingat nggak? Masih ingat hukum yang itu? Kalau salah maka salah jadi benar. Salah maka benar jadi benar. Benar maka salah jadi salah. Benar maka benar jadi salah. Jadi benar gitu ya. Jadi makanya pembuktian itu saya cerita dikit ya. Makanya pembuktian itu selalu mengandaikan yang di kirinya gitu, ya, penyebabnya gitu ya. Penyebabnya ini selalu benar. Kenapa? Kebayangkan kalau misalkan penyebabnya salah gitu. Mau apapun hasilnya yang kanan, dia akan selalu benar. Gitu. Makanya kalau pembuktian itu biasanya kita mengandaikan yang kiri atau sebabnya itu dia benar dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan akibatnya salah, maka kesimpulan kita jadi salah. Kalau akibat atau kalau kesimpulannya kita benar, maka dia akan jadi benar. Nah, itu alur berpikir pembuktian gitu ya. Jadi kita mengandaikan dulu sebabnya itu benar dulu. Maka dia akan mengakibatkan kalau akibatnya salah berarti pernyataannya jadi salah atau kesimpulannya salah. Gitu ya. Nah, ini jadinya deltanya boleh berapapun. Kenapa? Karena ini selalu benar. Yang dikurangikan 0 nih. Epsilon lebih besar dari 0, tentunya kita kan sudah mengambil sembarang gitu. Ambil sembarang. Sembarang ya. Oke. Sampai sini bingung nggak? Kalau nggak bingung, kita lanjutkan ya. Kasus kedua kita punya gitu ya. Seperti Pak Wono di sini. Kasus kedua, M-nya itu tidak sama dengan 0. Maka gitu ya, ini kasus kedua, M-nya tidak sama dengan 0. Maka yang akan dibuktikan itu, yang akan dibuktikan adalah kita ambil sembarang gitu ya. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 gitu. Kita akan nantinya ini akan ada delta lebih besar dari 0. Ini yang mau kita cari. Sehingga jika jarak X ke C itu kurang dari delta, gitu ya, akan mengakibatkan Fx kita itu adalah Mx plus C. Ini adalah Fx, L kita adalah M, ini N ya. MC dikali N. Nah, ini pengennya dia kurang dari epsilon. Ini yang mau kita buktikan. Nah, sebelum sini kita punya coretan dulu ya. Coretan. Saya selalu bilang coretan. Coretan kenapa? Karena kita harus nyari delta. Jadi kita di sini deltanya berapa sih supaya ini benar? Supaya ini benar. Tentunya deltanya bergantung terhadap epsilon kemarin kan. Karena kan tergantung kepada kita pengennya jaraknya berapa nih si Fx ke L. Nah, supaya gitu ya. Nanti kalau kita masukin X yang jaraknya ke C itu kurang dari delta, kita petakan gitu, semua input kita masukkan, dia outputnya ada di pita L plus epsilon, L min epsilon sampai L plus epsilon. Nah, sekarang coretannya. Kita ingin pernyataan ini menjadi benar. Jadi kita ingin gitu ya, kalau diketahui jika X min C-nya kurang dari delta, lebih besar dari 0, maka Mx plus N-nya dikurangi Mc plus N-nya ini kurang dari epsilon. Ini kita pengennya benar. Nah, kita punya gitu coretannya, kita kan pengennya ini kurang dari epsilon. Nah, kita coretan pertama tulis lagi Mx dikurangi N, dikurangi Mc ditambah N gitu. Ini kan akan sama dengan N-nya hilang jadi Mx dikurangi Mc. Maka kita bisa keluarkan M. Tergantung. Kalau M ini kan bisa ditulis menjadi X min C.
Kalau mutlak A dikali mutlak B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B ya. Maka dengan sifat itu kita dapatkan ini akan menjadi mutlak M dikali mutlak X min C. Kita punya nih bahwa mutlak X min C itu kurang dari delta. Berarti kita dapatkan ini kurang dari delta. X min C-nya kurang dari delta. Supaya yang ini benar, maka si ini pada akhirnya harus kurang dari epsilon. Maka kita dapatkan deltanya maksimum berapa kalau di sini? Berarti supaya ini kurang dari epsilon. Sehingga deltanya berapa? Maksimum? Epsilon per harga mutlak. Harga mutlak. Gitu ya. Boleh nggak lebih kecil dari ini? Ya sangat boleh gitu. Kayak kemarin ya, kalau ada 2 delta, kalian pilih yang lebih kecil dari ini boleh. Misalkan kalian pilih deltanya, enggak saya nggak mau ini. Epsilon dibagi 10 pangkat mutlak M. Boleh ya. Tapi jangan dikurang. Kenapa? Kalau pengurangan bisa menghasilkan delta yang negatif. Padahal kita pengennya deltanya positif. Kalau pembagian kan tidak akan, pembagian terhadap bilangan positif itu kan tidak akan mengubah tandanya. Sehingga yang boleh kalian modifikasi gitu. Kalau enggak, saya enggak yakin nih epsilon per mutlak M. Saya mau kecil lagi deh, epsilon per 10 mutlak M juga boleh ya. Ini maksimumnya. Oke. Setelah kita punya delta, kita harus menulis ulang lagi bukti formalnya. Misalkan, oh ya sudah, saya mau yang ini aja. Nah, ini kan baru coretan nih. Kalau nulis bukti formalnya gimana? Sebenarnya ya nulis ulang lagi. Gitu. Ini kan baru coretan ya. Sekarang bagaimana dengan bukti formalnya? Saya tulis di sebelah sini. Nah, sebelah sini bukti formal gitu ya. Bukti formal BF. Ambil sembarang, terus lagi ambil sembarang, epsilon lebih besar dari 0, terdapat gitu ya, terdapat delta yang sama dengan dari coretan kita dapat deltanya adalah epsilon per mutlak M, sehingga jika saya punya X min Y kurang dari delta, maka gitu ya, maka gitu kita punya ini seperti ke atas, jadi nulisnya dibalik ya. Sehingga kalau saya punya ini, maka nggak usah, tulis ulang aja. Maka gitu. Saya mau ngomong. Jika kita punya ini, maka akan berlaku, ini ditulis ulang. MX plus N gitu dikurangi MC plus N. Ini akan sama dengan MX min MC. Ini sama dengan mutlak M kali mutlak X min C. Akan sama dengan mutlak M. Dan ini akan kurang dari delta. Dan kita tahu deltanya itu sama dengan, ini akan sama dengan mutlak M dikali epsilon per mutlak M. Ya, jadi persamaannya jadi benar. MX ditambah N dikurangi MC ditambah N. Itu akan kurang dari epsilon. Gitu, kira-kira. Jadi coretan ini penting sekali sebelum menulis bukti formalnya. Gitu ya. Nah, kalau oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, saya ingin nanya, Bu. Boleh. Itu yang di bagian harga mutlak M dikali harga mutlak X min C, itu kan karena tadi kan karena X min C itu kurang dari data ya, Bu? Betul. Nah, itu berarti kalau ngebuktiin ini berarti selalu implikasinya delta lebih kecil dari epsilon ya, Bu? Oh, bukan. Kalau yang dicoretan tuh karena kita pengen pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya ini itu kurang dari epsilon. Pada akhirnya. Jadi karena ini kurang dari ini, ya kita bikin aja deltanya kurang dari epsilon atau kurang dari sama dengan deh kalau mau aman. Jadi boleh kan kalau kurang dari sama dengan, katakan gini, kalau kalian punya X kurang dari 1, boleh nggak saya mengatakan bahwa X itu kurang dari
2. Ya iyalah ya, Bu. Iya kan? Maksudnya gitu. Tapi boleh loh, ini juga sama dengan juga udah boleh. Kenapa? Karena di sini udah kurang dari. Jadi misalkan kalian tulis nih X kurang dari 5 gitu. Ya selanjutnya X kurang dari Y itu. Jangan deh. Apa sih? Saya mau ngomong apa? Biar kalian kebayang gimana ya, bukan epsilon delta ya. Ini kan udah kurang dari nih. Katakan kalian udah punya nih X itu kurang dari, kalian punya bilangan X gitu kurang dari 3. Kurang dari 3. Terus kalian mengatakan bahwa, kalian juga bisa mengatakan bahwa X ini kurang dari, mau ngomong apa ya? Gimana kalian biar kebayang ini? Nggak kebayang ya? Kurang dari 5. Tapi ini nggak merepresentasikan ini. Oh, gini. Betul ya. Jadi, gini. Misalkan nih pada kalian udah bikin gitu ya. Kalian ingin membuktikan misalkan misalkan buktikan pernyataan ini aja. Kalau kalian punya 5x gitu kurang dari 5, maka akan berlaku x-nya kurang dari 7. Misalkan ini. Misalkan disuruh membuktikan ini. Kita kan bisa buktikan kan, oh ya udah 5x kurang dari 5 artinya gitu. X kurang dari 5. Karena 5 itu kurang dari 7, maka ini pas karena 5 ini kurang dari 7, maka kita bisa buktikan bahwa X itu kurang dari 7. Kebayang nggak maksud saya? Karena X itu pasti kurang dari 5. Karena X itu adalah bilangan kurang dari 5, ya pasti dong X adalah bilangan kurang dari 7. Karena 7 lebih besar dari 5. Gitu. Bisa nangkep nggak? Bisa. Ya, dapat. Oke ya. Oke, jadi maksudnya di sini gitu. Kita pengenin gitu. Kita pengen buktiin bahwa si ini gitu ya. Si ini itu kurang dari epsilon. Tapi si dia itu yang kalian kelihatan gak sih? Si ini gitu, si ini dia itu kurang dari mutlak M dikali delta. Dan supaya dia itu benar kurang dari epsilon, ya berarti kita mau nggak mau si dia kurang dari atau sama dengan epsilon gitu. Gitu. Jadi kalau ini udah kurang dari epsilon, ya pasti yang ini kurang dari epsilon gitu. Nah, makanya boleh sama dengan ya boleh kurang dari ya sangat boleh gitu. Jadi ini deltanya boleh dipilih, deltanya kurang dari sama dengan epsilon per M. Tapi kalau disuruh milih satu aja, ya saya bakal pilih aja ya udah satu aja mutlak M. Gitu. Boleh nggak milih yang tadi kurang dari, ya udah Bu biar aman gitu, pilih aja deltanya kurang dari sama dengan epsilon per M per mutlak M, ya boleh gitu. Jadi pada jawaban ini, pada pembuktian ini kemungkinan besar gitu jawaban setiap orang di kelas itu akan berbeda deltanya. Jadi ada nggak ini deh, saya iseng aja deltanya, saya nggak mau itu gitu. Deltanya saya mau epsilon per 1000 M. Ya boleh gitu. Karena kan tadi ini kurang dari sama dengan epsilon per mutlak M. Dari coretan kita. Ya. Oke? Saya rasa cukup jelas, apa tidak? Yang ini yang sulit sih yang kuadrat mestinya. Kalau yang akar gitu ya. Kalau yang akar ini cukup mudah. Coretannya adalah di sini akan dicari. Nah, akan dicari kalau ada kata akan dicari ini berarti coretannya. Ini coretan. Coretan. Nah, yang ini Pak Wono langsung saja ini adalah bukti formal. Jadi coretannya yang atas gitu. Kalau saya lihat kalau kita lihat di slide-nya Pak Wono gitu ya, kita bisa ambil sembarang epsilon. Kita akan mencari delta supaya ketika kita input semua x yang jaraknya ke c itu maksimum delta, maka mutlak dari fx, ini adalah fx kita, ini adalah L kita, fx jaraknya ke L adalah epsilon. Nah,
coretan kita adalah kalau ini berlaku, maka kita pengennya yang ini kurang dari epsilon. Kan gitu ya. Kita pengennya ini kurang dari epsilon. Nah, ini bisa menggunakan perkalian sekawan ya. Iya. Dikalikan dengan sekawannya akar X min akar C adalah akar X ditambah akar C. Benar gak sih sekawan? Saya suka lupa deh namanya. Gitu. Nah, kita tahu bahwa ini akan sama dengan X min C gitu dikali dengan akar X ditambah akar C. Seperakar X ditambah akar C. Ini adalah delta, maka ini kurang dari delta dibagi ini. Nah, kenapa tiba-tiba akar X ditambah akar C sama dengan kurang dari, kenapa ini bisa kurang dari seperakar C? Nah, jawabannya ada di atas. Jadi modifikasinya adalah modifikasi supaya tidak ada X lagi di sini. Kan kita pengennya suatu bilangan kan, kayak tadi delta per mutlak M. Nah, sekarang juga di sini pengennya ya suatu bilangan atau enggak ada variabelnya gitu, atau suatu konstanta. Nah, kita punya fakta bahwa untuk setiap X lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya, X lebih besar sama dengan 0, tentunya akar X lebih besar sama dengan 0. Kenapa bisa ada batas ini? Karena ini ya, C-nya lebih besar dari 0. Nah, akar X ditambah akar C ini pasti lebih besar sama dengan akar C. Kenapa? Ya karena 0 kedua ruas ditambahkan akar C, maka berlaku ini. Karena kedua ruas ini lebih besar dari 0, gitu, karena C-nya lebih besar dari 0, maka berlaku A lebih besar dari B lebih besar dari 0, maka berlaku seper B-nya lebih besar dari seper A. Ya, karena ini. Dari mana saya tahu dia lebih besar dari 0 kedua ruasnya? Karena syaratnya adalah C-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi akar C lebih besar dari 0, akar X ditambah akar C juga pasti lebih besar dari 0. Karena ini, nah, maka berlaku yang bawahnya gitu ya. Sehingga mutlak X min C itu kurang dari delta, seper akar X ditambah akar C kurang dari seper akar C. Kita inginnya ini kurang dari epsilon. Karena ini udah kurang dari, maka ini boleh kurang dari sama dengan epsilon. Jadi deltanya kita dapatkan dia ada kurang dari sama dengan epsilon dikali akar C. Gitu ya. Mbak Wono ambil batasnya, berarti deltanya adalah epsilon dikali akar C. Seperti yang saya bilang tadi, kalian boleh memilih deltanya itu epsilon akar C dibagi 10, atau dibagi 1000, atau dibagi 5. Pokoknya yang lebih kecil dari epsilon akar C. Kebayang nggak makanya kalau kurang dari itu? Kalau kurang dari ya katakan gitu ya, di sini saya modifikasi gitu. Saya modifikasi di sini misalkan deltanya saya pilih epsilon per 10 akar M, maka di sini akan menjadi 10 akar M. Jadi deltanya kan sama dengan epsilon per 10 akar M. Berarti ini kan sama dengan epsilon per 10. Epsilon per 10 pasti kurang dari epsilon. Gitu. Jadi pada akhirnya juga akan menyimpulkan yang sama. Gitu deh. Oke, sampai sini kebayang nggak? Kebayang nggak? Ada ya, bukti formalnya saya serahkan ke kalian ya. Saudara tinggal ngopi aja, tinggal disalin gitu yang coretan ke sini. Tapi dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Gitu. Jadi bukan akan dicari lagi, tapi sudah terdapat. Karena kita sudah memilih deltanya mau berapa. Supaya implikasi ini jadi benar gitu. Oke ya. Ada yang mau nanya lagi? Boleh. Nanya, kalau Boleh. misalnya limit X menuju C akar X sama dengan C misalnya. Nah, itu berarti kan akar X min C sama dengan akar X min C kali akar X plus C per akar X plus C. Betul. Jadi X min C per akar X plus C. Nah, itu boleh nggak ditulisnya misalnya berarti kurang dari delta per C. Oh, kenapa nggak boleh? Sekarang apa kita punya hubungan antara kalau bawah sih tadi C lebih besar sama dengan akar C, apakah akar C selalu lebih besar dari C?
Kan supaya tadi jadi seper-C gitu ya. Betul. Supaya, apakah akar C lebih besar dari C? Untuk tentunya, untuk, gini. Kan Bos pengennya tadi nggak ada akarnya, jadinya ini kan. Jadi pengennya bahwa akar X plus akar C ini kurang dari seper-C, betul nggak? Oke, oke ya. Jadi pengennya tadi pengennya adalah si siapa? Si X min C gitu kurang dari L dibagi X min C gitu dibagi dengan akar X ditambah akar C, ini kan selalu positif jadi boleh dibuang mutlaknya. Ini pengennya kurang dari delta dibagi C. Ini artinya kita sudah punya X min C ini kurang dari delta. Berarti pengennya si seper akar X ditambah akar C-nya kurang dari seper C. Akarnya akar X Akar X ditambah C-nya di luar akarnya gitu loh. Akar C-nya di luar? Enggak, C-nya di luar. Akar X tambah C. Oh, kenapa enggak? Kenapa? Berarti gini. Oh, pengennya gini. Gini. Ya kayak gitu. Oh, kenapa enggak kayak gitu? Tadi, kita pengennya delta itu dia adalah fungsi dari epsilon, tapi di sini itu konstanta gitu, enggak ada variabelnya lagi. Jadi di sini udah, kita pengennya pas kita punya ini, jadi udah enggak ada variabel X-nya lagi. Jadi delta itu hanya fungsi terhadap epsilon, bukan terhadap X lagi. Karena kenapa? Karena delta itu menyatakan jaraknya si X ke C. Kebayangkan kalau delta bergantung terhadap X? Ya. Gitu. Apakah itu maksudnya? Enggak, maksudnya saya gini, Bu. Kalau soalnya beda gitu loh. Oh, soalnya beda. Soalnya apa soalnya? Kalau misalnya jadi di dalam mutlaknya itu akar X min C gitu. Jadi soalnya apa? Limit X menuju C dari? Akar X sama dengan C. Oh, ini salah. Ininya limitnya aja udah salah. Nggak bisa kayak gitu. Ini kan pembuktian. Karena bukti gitu ya. Ini kayak gini nggak? Atau bukan? Maksud kamu bukan kayak gini? Bisa dianotet nggak? Cuman? Di dalam akarnya ada angka-angka lagi gitu loh. Pernah lihat soalnya kayak gitu. Ini akar dari AX gitu. Iya, misalnya. Oh, kalau ini jawabannya akar dari AC. Dengan tentunya akum AC-nya A-nya boleh lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau 0 dong. Jadi itu udah konstanta ya. Berarti kita constraint-nya adalah akum AC-nya lebih besar dari 0. Oke, kalau misalkan punya ini gitu ya. Punya ini. Ya sama saja sih. Oke, misalkan soalnya ini untuk gitu. Untuk akum AC-nya saya lebih besar dari 0 dulu. Boleh ya? Berarti kita punya gitu yang akan dibuktikan apa? Yang akan dibuktikan adalah kita ambil sembarang gitu ya, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, kita akan dicari gitu, ini coretan. Akan dicari delta lebih besar dari 0 yang menyatakan jarak X ke C, sehingga kalau kita input semua X yang jaraknya ke C itu kurang dari delta, mengakibatkan si fx kita akar ax gitu kurang dari si L-nya itu kurang dari epsilon ya. Kurang dari akar ax dikurang akar ac, ini adalah fx, ini adalah L, itu kurang dari epsilon. Ini yang mau kita buktikan. Coretannya adalah kita mulai dari sini akar ax dikurangi akar ac, ini akan sama dengan gitu ya.
akar A-nya boleh keluar menjadi akar X dikurangi akar C. Sehingga kita dapatkan ini adalah sifat mutlak. Kalau kita punya mutlak A dikali B, maka akan menjadi mutlak A dikali mutlak B. Karena akar itu selalu positif hasilnya, maka akarnya boleh saja. Nggak usah pakai mutlak. Ini menjadi akar X dikurangi akar C, gitu ya. Selanjutnya, seperti langkah tadi, kita dapatkan ini akan sama dengan ini dibagi akar X ditambah akar C. Seperti langkah tadi juga, kita dapatkan bahwa ini akan kurang dari akar A dikali delta, mutlak X min C-nya kurang dari delta, seper akar X ditambah akar C-nya kurang dari seper C. Seper akar C. Gitu. Kita inginnya pada akhirnya dia kurang dari kurang dari epsilon, maka kita bisa pilih ini sama dengan epsilon atau kurang dari sama dengan epsilon. Kalau ini sama dengan epsilon, maka kita dapatkan deltanya adalah akar C dibagi akar A dikali epsilon. Gitu deh. Mudah nggak? Apakah dapat dipahami langkah-langkah ini? Ini Bu, satu lagi Bu. Oh, satu lagi. Apa itu? Ini nih. Maksud soalnya itu yang limit X menuju 5. Akar Limit 2 X. akar 2X plus 6 sama dengan 4. Sama dengan 16. 4. Oh, nggak mungkin. Ini salah. Ini soal dari mana? Tahu nih di YouTube. Di YouTube? Min Iya. 5 kali. Min 5 nggak boleh juga. Coba Negatif kali. 4 baru benar. Enggak. Oh benar 4. Gimana sih? Awas. Ya betul lah tuh ini akarnya hilang. Betul ya sama dengan 4. Kan akar dari 16 kan 4. Cara membuktikan ini sebenarnya sama seperti tadi. Disuruh buktikan? Iya. Oke ya. Ini ditambah namanya tadi. Nah, sebenarnya jadinya lebih mudah karena nggak abstrak gitu ya. Berarti ini apa yang akan dibuktikan? Kita ambil sembarang gitu ya. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 akan dicari gitu, kalau akan dicari gitu ya. Delta lebih besar dari 0, ini adalah fungsi dari epsilon agar kalau kita input semua X yang jaraknya ke C sebesar delta, maksimum delta, maka mengakibatkan fx kita adalah akar 2x plus 6 dikurangi 4 kurang dari epsilon. Nah, ini yang mau kita buktikan. Coretannya, coretan kita pengennya si ini kurang dari epsilon, maka kita dapatkan ini kurang dari 4 gitu ya. Ini kan akan sama dengan apa? Ada yang punya ide? Kalikan dengan sekawannya ya. Kalikan dengan sekawannya. Kita dapatkan apa? 2x plus 6 gitu ya. Min 4 kuadrat dibagi dengan akar 2x plus 6 dikurangi 4. Gitu? Plus 4 nggak sih? Oh, plus 4. Terus, setelah itu, kita punya apa yang atas? 2x tambah 6 dikurangi 16 sama dengan? 2x minus 10. 2x minus 10 ya. Dibagi dengan akar 2x plus 6 ditambah 4. Tentunya 2 boleh keluar, ini jadi 2 gitu, ini x minus 5 dibagi dengan akar 2x plus 6 ditambah 4. Kita yang tidak kita punya adalah yang 1 dibagi ini kurang dari berapa gitu ya. Tentunya yang atas sudah jelas, ini D, ini kurang dari delta. Lalu yang ini gimana? Nah, coretannya adalah kalau kita punya X lebih besar sama dengan 0, kenapa saya bisa lebih besar sama dengan 0? Karena X-nya menuju 5. Sudah pasti X-nya dekat-dekat dengan 5. Sudah pasti X-nya lebih besar dari 0. Kalau kita punya X lebih besar sama dengan 0, 2X kita mana? X kita, kalau kita punya, ini kenapa saya bilang X lebih besar dari 0?
Karena tadi ya X-nya menuju 5 gitu. Maka kita dapatkan kalau kita punya X lebih besar sama dengan 0, maka 2X lebih besar sama dengan 0 ya. Ya enggak? Bu. Oke ya. Lalu apa? Lalu kita butuhnya lebih ditambah 6 gitu. Jadi kita punya gitu ya, 2X ditambah 6 pasti lebih besar dari 6. Kita punya lagi 2X, akar 2X gitu pasti lebih besar dari akar 6. Nah, ini jelek ya. Kita punya berarti kalau kita tambahkan 4, akar 2X ditambah 6 gitu, ditambah 4, ini pasti lebih besar dari akar 6 ditambah 4. Oke? Sampai sini kebayang nggak? Kayak Bu. Oke, 6-nya dari ya. mana, Bu? 6-nya? 6-nya dari mana? Oh, dari sini. Kan kita pengennya lebih 2X tambah 6 nih. Kita awalnya 2X lebih besar dari 6. Kita tambahkan kedua sisi dengan akar 6. Dengan 6. Setelah itu kita akarkan kedua sisi dengan kedua sisi kita kenakan dengan akar. Selanjutnya kedua sisi kita tambahkan dengan 4. Ya. Karena ini lebih besar dari 0, ini tidak cantik. Tidak cantik sekali. Bisa nggak saya katakan bahwa ini pasti lebih besar dari 6? Boleh nggak? Boleh nggak sih akar 2X plus 6 ditambah 4 itu lebih besar dari akar 6 ditambah 4? Pasti lebih besar dari 6. Bisa. Bisa ya. Kenapa? Karena si ininya lebih besar dari 6 gitu ya. Ya nggak sih? Ini 4 supaya cantik aja aja. lebih besar daripada 6 gitu. Oh, kenapa? Kenapa gitu? Karena akar 6 lebih besar dari akar 2. Akar 4. akar 4. Sehingga ini akan jadi 6 ya. Jadi kita tahu bahwa akar 2X plus 6 tambah 4 itu pasti lebih besar dari 6. Pasti. Sehingga dengan sifat yang tadi, A lebih besar dari B, lebih besar dari 0, kita dapatkan 1/B kurang dari 1/6. Baru kita dapatkan 1/6 lebih besar, atau ini kurang dari ini ya, 1/6. Kita balik. Jadi ini per akar 2X plus 6, tambah 4. Apakah boleh seperti ini? Oke ya. Setelah itu berarti kita tahu bahwa 1 dibagi 2X plus 6 ditambah 4 ini pasti kurang dari 1/6. Berarti ini pasti kurang dari 1/6. Sehingga kita dapatkan ini adalah delta dibagi 3. Berarti deltanya mesti berapa? Minimal. Atau maksimal. Ini kan pengennya kurang dari epsilon nih. Berarti deltanya boleh sama dengan 3 epsilon. Oke, untuk memeriksa apakah benar atau enggak ya, iya di itu. Kalau mau aman, nggak mau yang cantik juga boleh. Jadi maksudnya ini kalian langsung, aduh nggak kepikiran yang ini nggak kepikiran gitu. Ini langsung akar 6 ditambah 4 juga boleh. Jadi di sini emang lebih buruk sih jadinya. Maksudnya kan nggak cantik ya akar 6 ditambah 4. Juga boleh ya. Jadi maksudnya saya nggak mau Bu, takutnya nggak kepikiran gitu. Ya boleh aja sini. Berarti nanti deltanya ya tidak secantik ini gitu. Ini kan sama dengan 2 gitu. Kalau saya 2 berarti ini berapa? Ini 2 ya. Berarti epsilonnya adalah deltanya adalah epsilon dikali akar 6 ditambah 4 dibagi. Ini juga boleh ya. Oke? Oke atau tidak oke? Saya kalau tadi 3 gitu, ya sebenarnya boleh aja. Kan jadi maksimum ini kan. Terus saya pilih 3 epsilon. Tetap akan memenuhi. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang kuadrat daripada kalian pusing, perlu dibahas nggak?
Yang kuadrat mau dibahas nggak? Kenapa sih limit X menuju C, X kuadrat sama dengan C kuadrat? Bahasannya mau bahas. Bahas. Sebenarnya kalau ujian nggak karuan. Oke ya. Ambil, oke ya. Jadi kita punya, taruh di mana ya? Sini deh. Kita pakai warna pen, di warna bagi. Oke. Kita akan membuktikan bahwa limit X menuju C dari X kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu ya. Ya, ini akan kita buktikan. Artinya gitu, ambil sembarang gitu ya. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 akan dicari delta lebih besar dari 0, delta adalah fungsi dari epsilon, sehingga berlaku bahwa kalau misalkan kita input semua X yang jaraknya ke C kurang dari delta, maka akan berlaku fx kita adalah X kuadrat dikurangi C kuadrat, jarak X kuadrat ke C kuadrat kurang dari epsilon. Ini supaya ingat aja ya. Nah, berarti kita berangkat dari sini, X kuadrat min C kuadrat, ini akan sama dengan X min C, dikali X per C ya. Dikali dengan X per C. X min C dikali dengan X plus C. Oh, sekarang ada X plus C nih. Kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Sudah jelas kalau X min C itu pasti lebih besar dari delta ya. Pasti kurang dari delta. Sekarang X min C, kita inginnya di sini bukan nggak ada variabel X lagi. Gitu. Kita pengennya di situ nggak ada variabel X lagi. Kira-kira gimana? Punya ide? Tidak punya ide? Punya ide? Oke ya. Idenya adalah biar dia nggak nol. Oh, oke. Idenya adalah saya mau ngapain? X min C. Oke, idenya kalau Kak Wono pakai 1 ya mestinya ya. Tapi 1 tuh kadang ada yang pusing. Oh, nggak masalah. Betul. Saya kepikiran yang X dibagi C. Oke, jadi kita idenya di sini adalah kita ambil gitu ya. Kita bikin jarak X gitu. Ini kan C, berarti X kita ada di sini, X jarak C kita ada, X kita ada di sekitar C gitu ya. C min delta, C tambah delta. Ini adalah X kita. Nah, kita pasang dulu gitu, pasang interval dengan panjangnya 1. Jadi kita pertama ya udah kita lihat dulu kalau deltanya sama dengan 1. Kita lihat dulu kalau deltanya sama dengan 1. Artinya jarak X ke C itu kurang dari 1 gitu ya. Jadi ini C min 1, C plus 1. Apa yang terjadi? Kita punya sifat, ya ini maknanya adalah X min C kurang dari 1 ditambah lebih besar dari min 1. Artinya tentunya X tidak sama dengan C ya. Kenapa? Karena di sini X min C-nya lebih besar dari 0. Jadi kita tidak peduli gitu ketika X-nya sama dengan C. X-nya akan lebih kecil dari C plus 1, akan lebih besar dari C min 1. Ini dari sini. Kalau kita pilih deltanya 1. Sehingga kita punya gitu ya, X plus C kita akan sama dengan gitu, 2 ruas kita tambahkan dengan C. 2 ruas kita tambahkan dengan C, maka kita akan dapatkan 2C ditambah 1. Di sini adalah 2C min 1. Gitu. Kira-kira mutlak X min C gimana? Akan kurang dari apa? Kalau nggak kebayang,
Biasanya kalau C gitu-gitu nggak kebayang ya. Katakan saya punya X min 2 gitu ya. X min 2 kurang dari 1. Berarti X min 2 kurang dari 1 lebih besar dari min 1. X kita lebih besar dari 3 X kita kurang dari 3 lebih besar dari 1. Saya pengennya nyari ini X tambah 2. Dia kurang dari 5 lebih besar dari 3. Kira-kira mutlak X plus 2 gimana? Nilainya. Akan kurang dari siapa? Akan kurang dari siapa? Ayo, kurang dari siapa ini? Kurang dari? Saya punya X tambah 2 kurang dari 5. Oke. Saya punya bilangan. Ya kurang dari 5 lebih besar dari 3. Mutlaknya bakalan gimana sih? Mutlaknya bakalan gimana sih? Nilai mutlaknya bakalan kurang dari berapa sih? Jadi kan Y-nya kalau nggak 3,5, 3,1, 4, 4,9. Kira-kira nilai mutlaknya bakalan berapa? Kurang dari 5. Kurang dari 5. Berarti kalau ini mutlak X plus 2 ya kurang dari 5 gitu ya. Oke? Oke ya. Sekarang kalau saya punya X plus 2 kurang dari 1. X plus 2 berarti kurang dari 1 lebih besar dari min 1. X-nya berarti kurang dari min 1 lebih besar dari min 3. Bagaimana dengan mutlak X? Oh, salah. Jangan di sini. X tambah 2. Kan pengennya tadi X tambah 2 ya. X tambah 2 berarti akan ada 0. Enggak apa-apa. X tambah 2 ini akan kurang dari berapa? Kurang dari 1 lebih besar dari min 1. Mutlak X plus 2 jadinya gimana? Kok gitu, Bu? Kan balik lagi, Bu. Minus 2 ya. Ini artinya jadi minus 2 gitu. Jadi tambah 2, kalau ini ditambah 2 jadi 1, ini tambah 2 jadi minus 1. Isi pengumaha. Salah. Ini maksud saya adalah salah ya. Sama. Oke, X ditambah dengan minus 2. Artinya dikurangi minus 2. Artinya kita punya minus 1, minus 2 adalah minus 3, minus 3, minus 2 adalah minus 5. Kira-kira mutlak dari X min 2 jadinya gimana? Saya punya lagi, Y adalah bilangan di antara min 5 sampai min 3. Artinya bilangannya adalah min 4,9, min 4,5, min 3,1, min 3,5. Kira-kira kalau dimutlakin jadi kurang dari berapa sih? Kalau dimutlakin nih, kurang dari berapa? 5, Bu. Mana ada 5? Kenapa saya kesini ya? Kenapa coba? Berarti kalau ini, berapapun nilai C, 5 itu dapatnya dari mana sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya dari mutlak min 3 gitu, ditambah mutlak min 3 gitu. Ditambah dengan mutlak min 2 gitu ya. Ditambah dengan mutlak min 2. Kalau di sini, berarti kita kan nggak tahu C-nya nih. Kebayangkan kalau C-nya dia, katakan dia C-nya di sini positif gitu. Mungkin kita akan dapatkan, oh ya udah, ini akan lebih besar dari si ini. Dan katakan mereka positif gitu. Ya udah mutlak X plus C-nya kurang dari gitu, dari mutlak 2C plus 1. Apakah selalu berlaku seperti ini? Enggak ya. Kenapa? Ya contohnya yang tadi, kalau C-nya itu negatif, ya kita nggak pakai yang kanan, kita pakai yang kiri. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira mutlak X plus C kita kurang dari mana sih? Kurang dari siapa sih?
kurang dari siapa? X-1, Bu. X-1. Saya punyanya yang atas. Kira-kira kurang dari siapa? Kalau bingung, 2C plus 1, Ibu. kurang dari 2X plus 2C plus 1? Apakah selalu seperti itu? Nah, contohnya adalah kalau C saya negatif ya. Kalau C saya negatif, ini artinya X minus minus 2. Bisa jadi yang kiri malah mutlaknya, 2C minus 1. Kira-kira gimana? Kurang dari 1. Kurang dari 1? Apakah selalu kurang dari 1? Kenapa kurang dari 1? Hah? Oh, saya bisa contohkan yang mungkin nggak kurang dari 1. Ada yang coba pikirkan. Kira-kira gimana? Mutlak 2C ditambah 1. Oke, kenapa? 1 karena udah pasti positif. 1 udah pasti positif. 2? Oke. Sebenarnya bisa dari sini ya. Bisa dari sini. Kalian masih ingat kesamaan segitiga nggak sih? Ini kan kita nggak tahu ya sebenarnya si mutlak X plus 2 ini akan kurang dari mutlaknya yang kiri atau yang kanan. Ya nggak sih? Kurang dari yang kiri atau yang kanan. Berarti kita sebenarnya punya dua pilihan. Bisa jadi dia kurang dari ini atau dia kurang dari ini. Nah, dengan kesamaan segitiga sebenarnya ini kan ini ditambah gitu ya dengan min 1. Masih ingat nggak? A ditambah B itu kurang dari apa? Kesamaan segitiga. Masih ingat? Mutlak A gitu sama mutlak B gitu ya. Nah, ini juga gitu. Nah, ini bakalan sama dengan ini akan kurang dari gitu. Dari mutlak 2C ditambah mutlak min 1 yang sama dengan mutlak 2C gitu ditambah 1. Ini juga 2C ditambah 1 ya dengan kesamaan segitiga kita dapatkan ini. Gitu sebenarnya. Karena kenapa saya ngeliatin yang ini bedanya gitu. Oh, dia bisa jadi makanya yang kiri nih mutlaknya. Bisa jadi makanya mutlaknya yang kanan gitu. Supaya kebayang aja. Kenapa ini? Nah, terus lanjut ke sini karena pakai kesamaan segitiga. Gitu ya. Sampai sini aja pusing, Bu. Oke. Selanjutnya mutlak X plus C ini kan kurang dari mutlak 2C plus 1. Emang benar. Oh, benar. Benar ya. Berarti kita dapatkan apa? Berarti mutlak X plus C ini kurang dari mutlak 2C ditambah 1. Kita pengennya dia kurang dari epsilon. Berarti deltanya berapa? Deltanya sama dengan? Atau ya ini sama dengan lah. Karena kan sudah ada kurang dari sama dengan ukuran dari di sini. Berarti kalau sudah kurang dari di sini sama dengan tetap aku ya ini kurang dari ini. Deltanya adalah Epsilon dibagi mutlak 2C plus 1. Jadi ini jangan lupa ini kesamaan segitiga. Samaan segitiga. Oke. Jadi karena kita punya dua delta nih. Kita punya 2 delta. Delta yang satu adalah 1, delta yang 2 adalah ini. Gimana cara milihnya? Kemarin kalau ada 2 delta apa yang kita pilih? Kemarin kalau ada 2. Yang paling kecil. Makanya kita pilih, oh ya udah. Karena kalau deltanya 1 jadi berlaku ini, kalau deltanya epsilon dibagi akar 2C plus 1 jadi berlaku ini. Maka kita pilih saja
delta itu adalah minimum dari delta yang 1 dan delta yang 2. Gitu ceritanya. Kenapa bisa gitu, Bu? Misalkan gitu ya. Ini riwe. Saya kan kita sudah menemukan, oh deltanya ini. Oh berarti bukti formalnya gimana? Bukti formal gitu ya. Bukti formalnya adalah ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta yang dia sama dengan minimum dari 1 dan epsilon per mutlak 2C ditambah 1. Epsilon dibagi mutlak 2C ditambah 1. Sehingga berlaku gitu ya, jika X min C kurang dari delta, kurang dari lebih besar dari lebih besar dari 0, nih artinya X min C kita kurang dari 1 dan kenapa dan? Kenapa dan? Kurang dari epsilon per 2C. 1. Ini. Kenapa dan? Nah, katakan kalian punya bilangan X kurang dari minimum 2,3. Pasti memenuhi X kurang dari 2 dan pasti X memenuhi kurang dari 3. Kenapa? Ini tuh artinya ya X-nya kurang dari 2. Gitu. Jadi artinya kalau ada minimum 2,3 ya dia X pasti kurang dari 2, X pasti kurang dari 3. Kenapa? Karena X kurang dari minimum antara keduanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini secara umum, nih A, B, maka berlaku X-nya pasti kurang dari A dan X-nya pasti kurang dari B. Gitu ya. Karena dan tadi. Karena kan berarti kalau misalkan A kurang dari B, ya artinya X kurang dari A. X kurang dari A. Gitu. Kalau A kurang dari B, X juga kurang dari B. Karena A kurang dari B. Jadi X kurang dari A, A-nya kurang dari B. Makanya X kurang dari B. Kalau A-nya lebih besar dari B, berarti X kurang dari B. Oh, A-nya lebih besar dari B. Gitu. Makanya X kurang dari A. Jadi berlaku kayak gini ya. Oleh karena itu, kenapa ini penting saya tuliskan? Sehingga berlaku gitu ya. Sehingga berlaku. Fx kita adalah apa tadi? X kuadrat itu L kita adalah C kuadrat. Nah, sebenarnya tulis ulang yang tadi ini adalah X min C dikali X plus C. Kita tahu dari yang kita tahu bahwa X min C ini kurang dari delta dan kita tahu bahwa ketika X min C-nya itu kurang dari 1, maka mutlak X plus C-nya itu akan kurang dari 1 dibagi mutlak 2C plus 1. Dan deltanya ketika delta yang ini X min C juga berlaku, deltanya itu kurang dari epsilon per mutlak, salah ya. Dan berlaku juga, saya mau ngomong apa sih? Betul, ini ada yang salah ya? Ada yang salah nggak sih? Oh, salah. Ketika X sama dengan, ketika X min C-nya kurang dari 1, mutlak X plus C-nya dia kurang dari berapa? Ketika X min C-nya ya. Saat X min C-nya kurang dari 1, kita punya bahwa mutlak X plus C-nya, ini kan, ketika kita punya X plus 1, mutlak X plus 1 kurang mutlak X min C kurang dari 1, kita punya bahwa mutlak X plus C-nya kurang dari 2C plus 1. Nah, yang satunya kita punya bahwa deltanya adalah yang satunya karena udah dipakai di sini, dia juga berlaku X min C itu kurang dari, boleh ini langsung saja, X min C-nya kurang dari epsilon per 2C plus 1. Nah, ini dicoret, makanya jadinya ini kurang dari epsilon. Udah gitu. Ada pertanyaan nggak? Pusing ya? Ya, Bu.
Oke, jadi itu nge-build itu membangun intuisi aja sih kayak oh langkah pemuncak itu kayak gitu. Gitu ya. Ini adalah contoh yang tidak ada. Jadi gimana cara buktiin bahwa dia tuh nggak ada gitu. Jadi caranya adalah setiap kali kita ambil epsilon, kita pasti nggak akan menemukan delta gitu. Nggak akan menemukan delta supaya kalau kita masukin semua X yang ada di X min delta, C min delta sampai C plus delta, si prapita kita tuh semuanya ada di pita ini. Jadi misalkan ini katakan, kita ambil deltanya adalah segini, ini adalah C gitu, katakan di sini C-nya adalah 0, lalu kita kan ambil sembarang dulu nih epsilon. Jadi kita pengen nanti hasilnya itu atau outputnya itu segini. Nah, kita pengen nyari delta supaya kalau kita masukin semua X yang ada di sini, nih, semua Y-nya itu ada di pita ini. Dan ternyata enggak. Kenapa? Karena masih ada yang di luar nih. Gitu. Jadi ada definisi yang dilanggar. Jadi ada fx yang enggak ada di elemen epsilon sampai L plus epsilon. Begonola, ada pertanyaan dulu? Pusing nggak? Pusing kan? Kita istirahat dulu supaya kalian bisa merefresh otak kalian sebelum kita masuk ke latihannya. Istirahat 5 menit sambil saya siapkan untuk presensi. Oke, silakan istirahat dulu. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face, the truth in your eyes, the touch of your hand lets me know that you need me. You say it best when you say nothing at all. If I had to live my life without you in me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may
just like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see. Without you, nothing's gonna change. By now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the nights are long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I Oke, silakan melakukan presensi dengan join discussion, presensi dulu ya. Jadi join discussion, jawab tuh. Waktunya sampai 9.50, jadi silakan saja. Nah, kita lanjutkan supaya selesai karena kita cukup lama ya. Jadi pada intinya adalah tidak usah dipikirkan terlalu dalam. Saya jadi takut gak bisa nih pembuktian, pusing, nggak usah. Karena nanti kemungkinan besar sih gak akan keluar juga sih di ujian atau di kuis. Jadi mungkin akan keluarnya di tugas gitu. Saya pengen tahu aja sih kalian nulisnya kayak gimana. Paling gitu. Kalau nggak bisa, kalau tugas kan masih bisa diskusi sama teman-teman ya. Kalau kuis ujian kan nggak bisa. Biasanya sih enggak. Ini tuh pembuktian limit seperti yang saya katakan kemarin gitu. Ini adalah membangun gitu intuisi kalian bahwa segala sesuatu itu pasti ada usul-usulnya gitu, atau ya segala sesuatu itu nanti kalau kalian udah di tingkat 2, 3 ya pasti bakalan ketemu persamaan-persamaannya lebih aneh gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita tahu dia itu asalnya dari mana, atau dia itu representasinya apa sih gitu. Sebenarnya sih gitu ya. Nah, sekarang definisi limit satu arah gitu. Jadi misalkan kalau satu arah gitu ya, definisi limitnya itu adalah saya katakan saya punya di sini limit x menuju c dari kiri. Dan dari kiri, kalau kiri artinya di sini negatif, fx sama dengan L. Itu artinya adalah kalau kita tetapkan jarak antara fx ke L sebesar epsilon, maka terdapat deltanya lebih besar dari 0, sehingga untuk C min X kurang dari delta. Kenapa C min X? Karena dia dari kiri gitu, mendekati X, mendekati C-nya dari kiri. Berarti jaraknya dari si X ke C itu adalah C min X. Ya. Kalau jarak itu yang kanan dikurangi yang kiri kan. Katakan X-nya di sini. Berarti jarak antara X, C adalah C min X. Ya. Makanya di sini nggak ada mutlak lagi. Karena kan kita cuma pengennya dari kiri. Selebihnya sama. Yang kanan bagaimana? Kalau yang kanan secara intuitif ya, berarti bukan C min X. Berarti di sini nanti X min C. Kalau saya tulis gitu, X menuju C dari kanan, artinya ini C, ini kanan.
Berarti kalau saya punya X di sini, jarak mereka adalah X min C. Gitu ya. Nah, di sini Fx, di sini L, maka kita dapatkan ini definisinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga gitu ya, ketika X min C ini kurang dari delta lebih besar dari 0, mengakibatkan mutlak dari Fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, ini yang kan. Oke. Nah, ini adalah teorema eksistensi limit. Jadi, nilai limit fungsi fx pada c gitu, atau ditulis limit x menuju c dari fx sama dengan L ada, jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada ya. Udah, jadi saya tidak akan menuntut kalian bisa menulis yang pembuktian, tapi saya kira ini penting sekali. Ini seperti gambar kemarin. Memahami bahwa, oh, ketika X menuju C dari kiri, Fx kita menuju mana? Ketika X kita menuju C dari kanan, Fx kita menuju kemana? Itu mungkin lebih ini ya, lebih saya tuntut untuk dipahami. Dituntut. Oke, karena saya tidak mau membahas pembuktian lagi, saya nggak mau bikin kepala kalian jadi meledak dengan pembuktian, saya tidak akan membahas yang 3 ya. Silakan kalau mau cari di YouTube, saya kira di YouTube sudah banyak sekali. Nah, sudah apa ya? Kita ke teorema limit aja, kayaknya ini lebih asik. Kenapa lebih asik? Karena SMA udah pernah. Nah, jadi teorema-teorema limit ini jangan pernah dilupakan. Kenapa? Karena kalau ujian bisa jadi yang ditanya, yang dikasih itu bukan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2 gitu, bukan. Tapi fx-nya adalah misalkan fx-nya adalah fungsi genap atau cuma diketahui bahwa limit x menuju c dari fx-nya sama dengan 3 atau bagaimana ya. Jadi bisa jadi yang diketahui itu adalah ini. Bisa jadi ada syarat f-nya adalah fungsi genap, berarti kita punya bahwa limit x menuju min c-nya juga akan sama dengan 3 gitu ya. Gitu. Jadi variasi-variasi ujian itu biasanya tidak menyebutkan fx-nya secara eksplisit biasanya. Karena kenapa begitu? Karena kalau secara eksplisit sebenarnya kita bisa menggunakan software gitu. Simbola itu sudah bisa menjawab itu. Atau kalian kalau tidak salah ada aplikasi yang kita foto terus sudah ada hasilnya ya. Kalau tidak salah. Enggak, itu apa ya? Saya lupa ya dulu apa. Tapi ini yang jauh saya minta kalian untuk lebih dipahami. Kalau yang tadi kalian pusing ya udah lupakan aja. Nggak usah diambil hati atau aduh saya nggak bisa, saya nggak jadi, saya nggak mau belajar kalkulus. Jadi jangan gitu ya. Kalau nggak bisa pembuktian ya ikhlaskan aja. Ikhlas, harus ikhlas. Nah, sekarang yang lebih saya minta kalian untuk pahami adalah yang ini. Teorema utama limit. Nah, teorema utama limit ini ada syaratnya, yaitu adalah limit x menuju c dari masing-masing fungsinya harus ada dulu. Jadi harus ada dulu ini penting ya. Kata ada ini penting. Jadi kalau saya buletin penting. Kalau dua-duanya ada, maka ini baru berlaku. Yang pertama adalah limit x menuju c dari suatu konstanta yang akan sama dengan konstanta itu sendiri. Limit x menuju c dari x adalah c. Limit x menuju c dari k fx adalah k-nya boleh keluar dikali dengan limit x menuju c dari fx. Penjumlahan boleh dijumlahin. Pengurangan boleh dikurangin gitu ya. Jadi dicari limitnya masing-masing baru dijumlahin. Cari limitnya masing-masing baru dikurangi. Syaratnya harus ada dulu masing-masingnya. Kalau nggak ada gimana mau ngurangi? Mengurangi sesuatu yang nggak ada. Nggak ada dikurangi nggak ada. Apakah jadi nggak ada? Tidak tahu, kan nggak ada. Oke ya, ini juga penting. Ini ada. Maka kalau perkalian boleh dihitung dulu limit masing-masingnya baru dikalikan. Pembagian juga seperti itu dengan syarat yang bawah ini limitnya tidak 0. Itu kan syarat pembagian ya. Kalau pangkat n itu artinya ya ini fx-nya dikalikan sebanyak n. Makanya kalau ini sebenarnya pembuktiannya dari sini. Kalau udah punya ini, ya ini udah pasti berlaku. Yang nomor 9, ini boleh kalau misalkan yang kalau n-nya genap, limit x menuju c fx-nya itu harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi 2 slide ini yang saya minta benar-benar dipahami. Oke.
Nah, ini adalah contoh soal gitu. Kita menentukan limit X menuju C dari X kuadrat ditambah 3X. Nah, kalau misalkan mau nulis yang secara runtut dan berdasarkan teorema, ya harusnya seperti ini nulisnya. Jadi tidak langsung dimasukin gitu ya, 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 ya sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oh, tidak. Sebenarnya itu datang dari teorema yang sudah dibuktikan gitu, bahwa teorema itu benar atau hubungan itu benar. Gitu ya. Jadi penulisan ini saya mohon kalau besok ada PR, tulisnya kayak gini ya. Jangan langsung, ya udah Bu itu kan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 4. Enggak. Jadi nulisnya berdasarkan teorema aljabar limit yang sudah dipunyai ya. Nah, sekarang saya mau jawab aja. Nah, kalau ini dengan mudah kita mengatakan bahwa dia limitnya akan sama dengan 1A. Saya kira mudah. Mau dibahas? Gus saya. Ini kalian bisa sendiri kan? Bisa Yang ya? 2 aja, Ibu. Yang 2 aja. Ah, betul. Yang 2 aja. Yang 2 gimana? Kira-kira ini sama dengan apa? Akar dari gitu ya. Limit X menuju A, F kuadrat X ditambah G kuadrat X. Kenapa? Ya karena tadi. Jadi kan limitnya ada dua-duanya. Jadi berlaku ini. Dan dianya udah pasti positif karena kan kuadrat. Kita punya lagi ini adalah akar dari limit X menuju A dari F. Mestinya kita tulis dulu seperti ini. Limit X menuju A dari G kuadrat X. Selanjutnya kita tulis, ini akan menjadi limit X menuju A dari Fx dikuadratkan, ditambah dengan limit X menuju A dari Gx dikuadratkan. Kita sudah punya limit X menuju A dari Fx adalah 4, jadi ini adalah 4 kuadrat, ditambah limit X menuju A dari Gx adalah min 3, kalau dikuadratkan akan menjadi sama dengan ya. Oke, bagaimana dengan yang B? Di sini ada pertanyaan dulu. Saya kira cukup mudah atau tidak? Aman, Bu. Kalau ada oke, apa? Bisa ya? Aman, Bu, aman. Aman ya. Kalau yang ini juga mestinya aman. Nah, kalau tidak aman ya kita amankan. Ini adalah akar dari 4 F kuadrat X gitu ya, dikali dengan limit X menuju A dari Gx. Selanjutnya sama, ini akar 4 yang keluar. Saya langsung saja, ini limit X menuju A dari Fx dikuadratkan. Gitu ya. Dikali dengan limit X menuju A dari Gx. Ini kita bisa bilang akar 4 dari limit X menuju A Fx adalah 4, berarti ini 4 kuadrat. Dikali dengan limit X menuju A dari Gx adalah min 3. Akar 4 dari 4 kuadrat adalah 2. Dikali min 3 berarti sama dengan 5. Cukup mudah ya. Jadi ujian kemungkinan besar variasi soalnya seperti ini. Jadi tidak akan diketahui fx-nya apa atau gx-nya apa gitu. Jadi dimintanya sudah limit dari x menuju sesuatu gitu dari fungsi-fungsi yang seperti ini. Bisa jadi f kuadrat x ditambah 2 dan seterusnya ya. Nomor 3 kira-kira bisa ngasih contoh nggak? Berikan contoh fungsi limit x menuju c fx dan ditambah gx ada, tapi tidak mengakibatkan bahwa masing-masing limitnya itu ada. Ada? Sebenarnya ini saya kasih contoh, mungkin ini sangat mudah. Limit x menuju min c, nggak usah min c lah, ngapain ya min c? Min 1 gitu, dari 1 min akar x ditambah akar x. Ini kira-kira sama dengan apa? Jadi ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya. Kemudian 1 kan, karena kan ini kita jumlahin, fx ditambah gx. Yang sama dengan 1. Karena ini kan jadi sama dengan limit x menuju min 1 dari 1. Yang sama dengan 1. Tapi tidak berarti bahwa limit x menuju min 1 dari 1 min akar x ini ada. Karena udah nggak terdefinisikan akar x di sekitar min 1.
Ini tidak ada ya. Nggak ada nilainya di sekitar min 1. Bahkan fungsinya aja nggak ada. Gitu. Gitu. Ini adalah salah satu contoh. Contoh lain, bolehlah 1 dikurangi super X ditambah super X. Limit X menuju 0. Itu juga nggak ada ya. Itu udah. Kira-kira nomor 4 gimana? Buktikan limit X. Buktikan. Saya lagi kasihan kalian Kalau saya buktikan ya. Kalau tidak ada tuh ya artinya limit X menuju C, X sama dengan X dikali GX sama dengan 1 untuk setiap X. Oke. Kita lanjut saja karena materi kita cukup padat. Selanjutnya adalah teorema substitusi. Jadi kalau yang atas saya tidak mengizinkan kalian substitusi dulu. Kalau sudah ada teorema ini berarti kalian sudah boleh ya. Jadi saya substitusi teorema ini. Ini kalau sudah jadi dan itu jalan gitu. Oh, pertamanya nggak boleh nih. Terus muncul teorema baru namanya teorema substitusi. Jadi kalau misalkan kita punya f merupakan polinomial dan C itu sembarang bilangan real, maka limit X menuju C dari fx sama dengan fc. Jadi kalau sudah ada teorema substitusi ini, kalau kita menghitung limit X menuju 1 dari polinomial, harus polinomial dulu karena substitusinya baru fungsi polinomial, maka ini bisa kalian substitusi sama dengan F1. Nah ini adalah fx-nya. Ya, nah ini baru boleh disubstitusi karena sudah ada teorema substitusi. Gitu. Ini adalah pembuktiannya, gitu ya. Dibuktikannya dengan teorema aljabar limit. Jadi karena penjumlahan, gitu, penjumlahan polinomial, gitu ya kan, berarti kan bisa dijabarin, gitu ya. Ini kan penjumlahan terlebih dahulu, baru A0-nya boleh keluar. Lalu limit X menuju C dari X pangkat N, ini artinya limit X menuju C dari X pangkat N. Jadi, nanti jadi berlaku gitu ya. Jadi limit X menuju C dari X pangkat N. Gitu. Nanti yang ini jadi C pangkat N. Nah, makanya, karena teoremanya udah ada, boleh langsung dipakai. Nah, teorema yang berlaku juga untuk f fungsi polinomial dan fungsi rasional. Jadi tadi kalau tadi polinomial, sekarang ditambah lagi fungsi rasional. Fungsi rasional apa sih? Fungsi rasional adalah bagian antara dua polinomial gitu. Jadi fungsi rasional itu adalah definisinya adalah pembagian antara dua polinom. Gitu ya. Jadi contohnya adalah x kuadrat plus 1 dibagi dengan 3x plus 1 gitu. Nah, ini kan polinom yang pertama derajatnya 2, polinom yang kedua derajatnya 1. Gitu ya. Ini contohnya, jadi boleh disubstitusi saja asalkan FC-nya terdefinisi. Jadi maksudnya ini kan nggak terdefinisi nih kalau X-nya sama dengan min 1/3. Ya udah, berarti nggak bisa. Ketika X menuju min 1/3, nggak boleh langsung substitusi F min 1/3 gitu. Jadi ada syaratnya FC-nya terdefinisi ya. Nah, ini adalah teorema penyederhanaan. Jadi, kalau kita langsung gitu, oh ternyata kita punya polinom nih. Terus polinom ini punya faktor yang sama. Nah, terus kita diminta untuk melimitkan di yang dia tidak terdefinisi. Gitu. Contohnya misalkan ini ya, contohnya adalah x kuadrat min 1 gitu. Kita punya fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kita tahu bahwa domainnya si f itu adalah real kecuali di 1. Karena kan dari 0 dibagi 0, itu kan terdefinisi. Tapi kita tetap bisa nyari limit x menuju 1 dari si fx-nya. Kenapa? Karena kedua polinomial ini memiliki faktor yang sama. Memiliki faktor yang sama sehingga bisa disederhanakan.
Faktor yang samanya siapa? Ya, X min 1. Faktor pembagi 1. Ya. Sehingga kita dapatkan di 1 gitu. Karena kan di semua bilangan real kecuali 1 kan kita bisa masukin aja dia sama dengan FC kan. Tapi kalau pas dia nggak terdefinisikan nggak boleh nih. Karena kan FC-nya harus terdefinisi. Nah, maka ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu baru kita masukkan. Sama dengan baru, karena ini bentuknya polinomial, pakai teorema substitusi, boleh, ini akan sama dengan 2. Gitu ya. Ini adalah bunyi teoremanya. Jika fx dan sama dengan gx pada sebuah interval buka yang memuat c, kecuali hanya di c, maksudnya kita nggak peduli gitu x sama dengan c. Karena kan kemarin kita limit ngomonginnya di sekitarnya, bukan di c-nya. Kalau limit x menuju c gx ada, maka limit x menuju c fx-nya ada. Tuh. Jadi ini maksudnya apa sih Bu? Aduh, saya pusing nih kalau sama kata-kata ini gitu. Ini contohnya tadi, fx-nya itu adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Ini akan sama dengan x plus 1 yang sama dengan gx. Jadi saya punya fungsi ini adalah fungsi fx, ini adalah fungsi gx. Lalu karena limit x menuju 1 atau menuju min 1 gitu ya. Menuju min 1 dari x plus 1 menuju 1. Menuju 1 dari x plus 1 itu ada dan sama dengan 2, maka limit x menuju 1 dari fx juga ada yang sama dengan 2. Dia cuma mau bilang itu. Oke, ini favorit untuk keluar, jadi mari kita kerjakan ya. Oke, cobalah tentukan limit-limit berikut. Kira-kira gimana? Kira-kira ini akan sama dengan apakah di min 1 F1 ini kan fx gitu. Berarti kita punya fx-nya ini. Apakah f min 1 terdefinisi? Terdefinisi itu berarti ada nilainya. F1 kira-kira apa kalau ini? Yang penting kan bawahnya ya. Ya, atasnya kan nggak peduli dulu. Ini adalah 1 dikurangi, min 1. 1, karena min 1 kuadrat adalah 1, min 2 dikali min 1 adalah 2, ditambah 1. Sama dengan? 4. Oke, berarti dia terdefinisi. Berarti kita bisa langsung pakai teorema substitusi. Oke ya, jadi kalian substitusi. Bagaimana dengan yang bawah? Yang bawah ini, kalau kita masukin F3, bawahnya berapa? 3 kuadrat. Ya, 0. Jadi 0. Jadi 0 bawahnya. Berarti harus pakai, kita coba pakai teorema penyederhanaan. Bisa nggak? Bisa disederhanain nggak? Bisa. Oke, bisa. Apa tuh? Ini jadi apa? X Tambah 5x kurang 3. X plus 5. Oke, 5 min tambah 3. 5 min 3. Yang atas? X kurang 3 pangkat 3. Oh, yuk. Iya. Masih ingat A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 jadi apa? A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 jadi A min B dikali itu loh kalau di bimbel loh. Masuk bimbel. Apa? A kuadrat plus AB kuadrat. Jangan dilupakan ya. Ini kalau ditambah berarti ini beda ini. Ya. Jadi ini adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 9. Kalau kita ini bisa dicoret, ini namanya teorema penyederhanaan. TP, teorema penyederhanaan gitu ya. Selanjutnya, karena ini sudah terdefinisi, berarti selanjutnya kita pakai teorema substitusi. Kenapa? Ini jadi polinomial. Ini adalah fungsi rasional gitu ya. Masuk tinggal substitusi. 3 kali 3 ditambah 9 dibagi dengan 3 tambah 5. Udah. Gimana dengan nomor 2? Kira-kira gimana?
Ini mungkin maksudnya gini kali ya. Sama dengan apa? Kira-kira pakai apa? Pakai teorema aljabar limit. Bisa nggak pakai teorema aljabar limit? Boleh nggak? Pertanyaannya adalah, ini apakah terdefinisi? Ada nggak yang atas? Ada nilainya nggak? Limit X menuju min 3 dari kanan, dari akar X plus 3 nilainya berapa? Kalau bingung, kalau bingung sebenarnya saya share apa ini? Kalau bingung, salah sebenarnya kalian selalu bisa selalu menggunakan grafik gitu, bantuan grafik, atau ya kalau mau mudah ya pakai limit. Tapi pakai grafik dulu ya, supaya kita membentuk gak cuma jawabannya doang gitu. Kita bisa pakai Desmos gitu, Desmos. Mungkin kalian ada yang, saya lebih suka pakai ini Bu, gambar lebih kebayang. Oh ya udah, kita pakai gambar SQRT gitu, SQRT X tambah 3. Kira-kira kalau X menuju ini ya, X menuju 3 dari kanan, fx kita menuju mana? Kalau X menuju 3 dari min 3 dari kanan, fx kita menuju? Menuju? Menuju 0. Ya? Kalau masih ada yang bingung, saya zoom lagi. Supaya kita ngerti semua ya. Supaya yang nggak ngerti minimal. Kalau saya berharap semuanya. Ini tadi di mana? Kenapa dia ada di sini? Nah. Gini ya. X menuju, kita pengennya X menuju min 3 dari kanan. Oh, sama aja nih. Warna biru. Oke, jadi kita punya gitu ya, X menuju 3 dari kanan. Fx kita berarti di mana? Oh, ke sini nih, pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Sini kita petakan dia ke sumbu Y. Oh, ujungnya pangkalnya di sini, ujungnya ke sini. Berarti ketika X menuju min 3 dari kanan, fx kita menuju 0. Jadi kita dapatkan di sini akan sama dengan apa? N0. Gitu ya. Bagaimana dengan limit X menuju min 3 dari kiri fx? Ini katakan floor. Nah, gimana? Kalau bingung, kita pakai lagi Desmos. X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Itu adalah floor. Saya anggap itu floor. Karena bisa jadi itu ceiling. Nah, tapi floor aja. X kuadrat. Biasanya kalau nggak dibilang ceiling, itu floor ya. Ditambah 2X ya tadi. Oke. Ini adalah fungsi kita. Floor dari X kuadrat ditambah 2X. Floor ditambah X kuadrat ditambah 2X. Nah, kita ingin tahu ketika X-nya menuju min 3 dari kiri. Kita min 3 dari kiri ya. Min 3 dari kiri. Kita min 3 dari kiri. Berarti sekitar min 3 sini. Oh, itu ya. Dari kiri. Oh, dari kiri. Ini saya gambarnya saya crop. Edit copy. Ini namanya sedang tidak mau menggambar. Bagian di Desmos lebih ini ya. Lebih apa? Ya. Apa yang harus saya lakukan? Besar sekali. Misalkan saya punya ini. Gitu ya.
Ketika X menuju min 3 dari kiri, X menuju min 3 dari kiri, artinya kita petakan, oh ini pangkalnya, ini ujungnya. Kira-kira nilainya berapa? Y-nya kita berarti, oh pangkalnya di sini, ujungnya juga di sini. Berarti limitnya? 3 itu. 3. Oke, udah ya, bisa. Udah 3. Kalau dari kanan berapa? Dari kanan gimana? Ini dari kanan nih. Dari kanan pakai ini dari kanan. Berarti kita pangkalnya di mana nih? Oh, di sini. Kan nggak ada di sini. Yang ada nih kan di sini. Di sini berarti dia ada di ujung sama 2. pangkalnya di sini. Ya, itu kalau kanan. Oke lah, saya kira cukup. Oh enggak, kuliahnya belum selesai. Terakhir karena waktu kita juga tinggal 3 menit. Limit trigonometri belum ya. Berarti besok kuliah lagi. Kuliah mulu mau gak ada tutorial. Kuliah dulu baru tutorial ya. Jadi biar masuk terus kalian. Enggak sih, sebenarnya tutorial itu kan nggak wajib. Tapi kan saya udah bilang mulu ya. Kalau 4 SKS itu artinya 12 jam kuliah. 12 jam. Jadi kalian punya kewajiban 12 jam belajar setiap minggu. Oke, ini adalah bunyi teorema Apit. Kalau saya punya F gitu ya, saya punya fungsi F, GH, di sekitar C ini memenuhi bahwa F-nya kurang dari G, kurang dari H. Jadi di sekitar C-nya gitu. Kita tidak peduli di sana dan di sini. Jadi kita cuma peduli di sekitar C-nya aja. Jadi ini bisa jadi ini gini, gitu di akhirnya. Tapi kita peduli cuma hubungan di sekitar C. Jadi kita punya fungsi F kurang dari G kurang dari H di X di sekitar C. Kecuali mungkin di C karena kita tidak peduli juga di C ada nilainya atau tidak. Jika limit X menuju C Fx dan limit X menuju C dari Hx sama dengan L, maka yang tengah juga sama dengan L. Biar mudah ingatnya, jika saya punya jika Fx kurang dari sama dengan Gx, kurang dari sama dengan Hx, untuk X di sekitar C, saat X di sekitar C, maka ini ya, kalau limit X menuju C dari Fx ini sama dengan L, lalu limit H menuju X ini X menuju C ini sama dengan L juga, maka mau nggak mau yang di tengah, mau nggak mau dia harus sama dengan L. Bayangkan, misalkan saya punya suatu bilangan, dia lebih besar dari sama dengan 1 gitu. Dia lebih besar sama dengan 1, dia kurang dari sama dengan 1. Ya mau nggak mau, bilangan itu adalah 1. Ya, itu adalah logika. Jadi kenapa teorema ini kebentuk? Karena ini. Kalau mau diapit, batas atasnya itu sama dengan L, batas bawahnya itu sama dengan L. Ya mau nggak mau, yang tengah itu cuma L. Ini adalah contohnya. Contohnya kita diminta untuk mencari limit X menuju 0 dari sin X dibagi X. Kita tahu bahwa ini jawabannya adalah 1. Ini mungkin di SMA sudah sering dipakai gitu ya. Diketahui bahwa ini diketahui dari soalnya. Bahwa itu, dan kita punya limit X menuju 0. Jadi kalau kita limitkan, ini menuju 0, ini menuju 0, ini menuju 0. Yang kanan akan menuju 1, yang kiri menuju 1. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 1. Ya mau nggak mau yang tengah harus 1. Gitu. Oke. Itu aja teorema Apit. Beri waktu saya 4 menit. 4 menit. Kita coba satu soal ya. Kita coba satu soal. Yang mana? Kalian mau yang mana? Ini dua-duanya sulit. Oke.
Kira-kira nomor 1 gimana? Kita diminta untuk menentukan nilai limit X menuju 0 dari isi fx. Gitu ya. Oke. Kita punya fakta bahwa, waktu saya 3 menit, kita punya fakta bahwa untuk setiap X tidak sama dengan 0, X elemen real, kita tahu bahwa sin dari 1 dibagi X ini pasti kurang dari sama dengan 1 lebih besar dari min 1. Betul nggak? Ya, karena seper X-nya ini kan jadi suatu bilangan. Kita punya bahwa sin apapun bilangannya di dalamnya, pasti dia nilainya itu pasti kurang dari 1 lebih besar dari min 1. Itu kan sifatnya natur dari kita butuhnya adalah fx-nya adalah x kuadrat. Karena kan kita nggak peduli di 0 kan. Jadi saat X tidak sama dengan 0, fx-nya adalah ini. Kita butuhnya adalah X kuadrat dikali sin seper X. Kita kalikan kedua ruas dengan X kuadrat. Kenapa saya boleh kalikan dengan X kuadrat? Karena X kuadrat adalah bilangan yang positif. Nggak mungkin 0 juga. Kenapa? Karena X-nya nggak 0. Jadi, ini adalah bilangan yang positif. Kalau kita kalikan dengan X kuadrat, maka kita dapatkan ini adalah X kuadrat sin seper X. Ini kurang dari X kuadrat, lebih besar dari min X kuadrat. Kita butuhnya adalah limit X menuju 0. Jadi menurut teorema Apit, karena berlaku ini, karena ini, menurut teorema Apit berlaku limit X menuju 0 dari min X kuadrat sama dengan 0 sama dengan limit X menuju 0 dari X kuadrat, maka limit yang di tengahnya gitu ya, X kuadrat dikali sin 1 per X juga akan sama dengan. Jadi ini batas bawahnya 0, batas atasnya 0, mau nggak mau yang tengah juga 0. Gitu ya. Sudah, ini satu contoh soal. Besok kita akan membahas tentang limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Sebenarnya ada kalkulator limit. Silakan kalau misalkan mau pakai simbol lab, tapi gunakan simbol lab hanya untuk memverifikasi bahwa jawaban kita benar atau salah. Jadi kalian bisa search gitu kalkulator, biasanya saya kalkulator limit, ada banyak, saya biasanya pakai yang atas. Gunakan ini untuk verifikasi saja. Jadi misalkan di sini X bukan tak hingga X menuju, ya, ini saya pergiin. Sini ada ya. Oh, atau ada yang lain. Wolfram. Ya udah, cari aja ya. Jadi ini ada banyak. Silakan kalian cari yang menurut kalian lebih enak dipakai. Udah deh, udah kuliah sudah lebih dari 4 menit. Maafkan saya. Besok kuliah. Ada yang belum absen? Ada yang belum isi presensi? Sudah? Mari kita lihat. Present, open, detail. Oke ya. Rahma ada? Rahma Afia? Nggak ada? Fuji, Evi? Nanang? Nggak ada semua. Oh, mereka ada Bu hadir Bu. Maaf. Siapa yang nggak ada tadi? Evi ada? Jangan lupa ya diisi. Evi nggak ada, izin mungkin. Ila, oh Ila ada. Rahma, udah ya. Nggak, ini saya bisa send to seek, jadi kalian sudah sinkron. Oke. Kuliah saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama.